Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Nah, baiklah. Nah, yang pertama itu pengertian. Menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hubungan antara pelaksanaan tata tertib dengan peraturan perundang-undangan. Kehidupan di sekolah diatur melalui tata tertib sekolah, sedangkan kehidupan dalam suatu negara diatur dengan konstitusi atau hukum dasar. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Tata peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Nah, jadi di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan itu ada hierarkinya dari yang tertinggi hingga terendah, dan peraturan perundang-undangan yang berada di bawah atau yang rendah itu harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Prinsip atau azas umum yang berlaku dalam hukum. Yang pertama, dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Kedua, peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dijadikan landasan yuridis. Ketiga, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi. Keempat, peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Kelima, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Keenam, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Dan yang terakhir, setiap peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda-beda. Nah, ada yang tahu nggak urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Nah, jadi ada urutannya seperti yang Ibu katakan tadi ya, ada hierarkisnya dari yang tertinggi hingga terendah. Nah, yang paling tinggi itu kedudukannya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dia adalah sumber dari segala sumber hukum. Nah, dan dia memiliki kedudukan sebagai sumber hukum gitu. Nah, jadi peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya itu harus sesuai dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945, karena dia itu kedudukannya sebagai hukum tertinggi dan sumber dari segala sumber hukum. Gitu. Nah, yang kedua itu ada TAP MPR atau ketetapan MPR. Nah, kalau sekarang TAP MPR itu nggak ada lagi gitu, nggak akan dikeluarkan lagi. Nah, kita itu masih menggunakan ketetapan MPR yang terdahulu, yang dianggap itu masih bermanfaat untuk sekarang gitu. Nah, kemudian ada undang-undang atau Perpu. Perpu itu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian di posisi keempat itu ada peraturan pemerintah atau PP. Lalu ada peraturan presiden atau Perpres. Kemudian ada peraturan daerah provinsi. Lalu yang terakhir ada peraturan daerah kota atau kabupaten. Nah, sebenarnya boleh nggak sih Undang-Undang Dasar 1945 itu untuk diubah? Nah, kira-kira jawabannya apa ya? Nah,
Undang-Undang Dasar 1945 itu dapat diubah. Nah, kenapa Ibu katakan dapat diubah? Karena buktinya sampai saat ini sudah terjadi 4 kali perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dimulai dari amandemen di tahun 1999 sampai dengan 2002. Nah, tetapi ada tata cara dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang pertama, usulan perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang kedua, sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. Nah, yang ketiga, putusan untuk mengubah disetujuinya oleh sekurang-kurangnya 50%. Dan yang terakhir, khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Seperti itu. Nah, jadi kalau ada salah satu daripada ini tidak terlaksana, maka perubahan itu nggak bisa dilakukan. Contohnya nih, misalnya putusan untuk mengubah disetujui oleh kurang dari 50%, maka tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, atau pada sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal tidak dihadiri 2/3 dari anggota MPR, maka tidak bisa juga untuk dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut. Nah, jadi seperti itu, harus sesuai dengan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jika ingin melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Kemudian, jika ingin merubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu terdapat beberapa kesepakatan dasar yang harus dilakukan, gitu ya. Nah, adapun kesepakatan dasarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi jika ingin merubah, itu yang diubah itu pasal dan ayat-ayatnya, tapi pembukaan dalam Undang-Undang Dasar itu tidak boleh diubah. Kenapa? Nah, alasannya adalah karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu terdapat cita-cita negara Indonesia, kemudian tujuan nasional bangsa Indonesia, kemudian bentuk negara, bentuk pemerintahan, kemudian terdapat juga dasar negara. Nah, jika pembukaan itu diubah, sama artinya dengan merubah arah tujuan bangsa Indonesia, sama seperti membubarkan negara Indonesia dan menggantikannya kepada negara yang baru gitu. Nah, itulah alasan kenapa pembukaan Undang-Undang Dasar yang 4 alinea itu tidak boleh untuk diubah. Nah, yang kedua, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi harus dipertahankan tuh negara kesatuan Republik Indonesia gitu. Nggak boleh nanti diubah menjadi federal atau negara serikat gitu, nggak boleh ya. Harus dipertahankan selalu, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian mempertegas sistem pemerintahan yang presidensial. Nah, sistem pemerintahannya itu harus presidensial gitu, harus tetap dipertahankan, harus tetap dipertegas itu, jangan diubah menjadi sistem pemerintahan misalnya parlementer, itu nggak boleh gitu. Jadi harus sistem pemerintahan yang presidensial. Nah, kemudian
penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal bersifat normatif atau hukum akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Nah, yang terakhir melakukan perubahan dengan cara adendum. Nah, jadi maksudnya itu kalau ingin melakukan perubahan itu harus sesuai dengan tujuan utama gitu ya. Fokusnya itu kemana? Jika ingin melakukan perubahan terhadap pasal-pasal, melakukan pengurangan pasal-pasal atau menambahkan pasal-pasal harus dilakukan sesuai dengan tujuan awalnya gitu, dilakukan secara adendum. Jadi kalau niatnya itu ingin mengurangi pasal, ya hanya boleh mengurangi saja gitu, tidak boleh di tengah jalan tiba-tiba di saat mengurangi lalu menambahkan pasal yang baru. Itu berarti tidak secara adendum. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana ya contoh perilaku menaati peraturan perundang-undangan? Nah, kalian sebagai seorang pelajar dapat melakukan perilaku menaati peraturan perundang-undangan. Di antaranya itu memiliki akte kelahiran, kemudian mematuhi aturan berlalu lintas, lalu menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar. Kemudian yang terakhir, tidak melakukan tindakan yang melawan hukum. Nah, jadi itulah contoh perilaku yang bisa dilakukan oleh seorang pelajar jika ingin menaati peraturan perundang-undangan. Oke, sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.